Halo Bang. Iya Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Iya. Oke. Apakah Anda mampu berdiskusi atau berargumen seputar perbandingan agama Islam dan Kristen? Siap Bang, siap. Oke, baik. Saya kasih Anda kesempatan ya, seperti itu. Ya, Bang Isa Ahmad, sejauh mana Anda mendalami agama Islam? Apakah Anda hanya Islam awam saja, atau Anda memperdalam secara khusus agama Islam? Oh, kalau Islam itu ya, kan syarat Islam itu Jangan grogi Bang, ya. tarik napas dulu. Tarik napas yang Iya, dalam. ini soalnya. Saya tahu, ya, saya merasakan kok groginya itu. Saya ngerasakan. Saya merasakan itu Bang, bahwa orang Islam kalau naik ke sini itu gemeteran Bang, gemeteran. Karena takut agama Islamnya makin babak belur. Ya, begini. Jangan grogi, ya, asam lambung jangan naik, tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Oke, sudah? Oke, baik. Ya. Apakah Anda memperdalam agama Islam? Ya. Anda memperdalam agama Islam. Oke. Bang, ini nama siapa Bang? Muhammad. Ini? Allah. Oke. Betulkah kedua nama ini ditempatkan sejajar di masjid-masjidnya orang Islam? Betul. Betul sekali. Oke. Jadi umat Muslim telah menempatkan Allah dan Muhammad sejajar, betul? Sejajar gimana maksudnya? Apakah umat Muslim menempatkan nama Muhammad dan nama Allah sejajar di masjidnya? Sejajar. Oke, artinya umat Muslim telah menempatkan nama Allah dan Muhammad sejajar, betul? Betul. Betul sekali. Oke. Sekarang yang kedua. Betulkah bahwa mentaati anaknya Aminah, mentaati anaknya Abdullah, sama saja dengan mentaati Allah? Ya, sama. Sama. Artinya Anda menyerahkan ketaatan dan ketaklukan dan kepatuhan dan ketundukan Anda secara mutlak kepada Muhammad, itu sama saja sejatinya dengan menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Betul? Di sini itu saya belajar Muhammad itu ada dua. Bukan Muhammad yang di Arab sana. Ada dua versi Muhammad itu. Secara hakikat dan sahabat. Muhammad itu ada dua. Kalau Islam sejati itu Muhammad itu ada dua. Kalau di pemahaman orang-orang awam, itu Muhammad itu yang di Arab sana. Padahal kalau di saya, Muhammad itu ada di diri. Muhammad itu adalah diri sejati kita. Berarti Muhammad itu pengejawantahannya Allah. Wujudnya Gimana? Allah. Berarti Muhammad itu wujudnya Allah. Ya, wujudnya Allah. Nah, tuh, lihat tuh. Oke, coba Bang, sadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya Muhammad itu adalah wujud Allah. Silakan. Betul. Jangan Bang, tarik nafas Bang. Nah, asam lambung. Saya tahu Bang, asam lambungnya udah di sini. Tarik nafas yuk. Tarik nafas. Oke, silakan yuk. Katakan. Yuk, bahwasanya Muhammad itu di sana itu aslinya namanya itu Ahmad, bukan Muhammad yang di Arab itu. Nama aslinya Ahmad. Ya. Dan dia wujud dari Allah. Ya, wujud perwujudan. Ibaratnya itu seperti nasi ya. Nasi itu Allah. Muhammadnya itu nasi itu beras. Muhammad itu nasinya. Allah berasnya. Ya. Muhammad itu nasinya. Berarti Allah telah menjadi manusia, namanya Muhammad, betul?
Betul, seperti Betul Yesus. sekali. Sudah saya bilang teman-teman, seperti yang saya curigai ketika saya memperdalam agama Islam secara mendalam, sungguhlah agama Islam ini copy paste dari agama Kristen. Iya. Kalau dalam agama Kristen, Bang, kalau dalam agama Kristen yang nuzul menjadi manusia itu adalah firman, namanya Yesus. Ya, Makanya Yesus itu sebagai pengejawantahan dari dia yang tidak terlihat. Nah, benar. sekarang di copy paste sama Islam. Tapi orang-orang Islam itu enggak itu, Bang. Nggak tahu. Nggak mau terima. Mereka nggak sadar. Masalahnya kebanyakan belajar tausiahnya sama. Kan Muhammad itu wujudnya Allah. Betul. Muhammad wujudnya Allah, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan bilang bahwasanya orang Islam tidak ada yang mengakui Muhammad itu pengejawantahan Allah, wujud dari Allah. Banyak. Sekarang bahkan sudah makin banyak, Bang. Iya, saya ini lihat abangnya itu juga kalau debat sama orang-orang itu saya juga bingung sendiri gitu. Iya. Kayak ini kok bisa gitu. Kok malah Karena nyerang. barang siapa yang taat, patuh, tunduk kepada Muhammad, sesungguhnya dia itu sedang mematuhi, tunduk sama Allah itu. Betul? Betul. Iya. Kalau ibarat matahari itu Allahnya, kalau sinarnya itu Muhammadnya. Iya. Makanya Muhammad itu gambar atau pengejawantahan daripada Allah, betul? Betul. Iya. Saya setuju. Itu sebenarnya itu konsep di dalam kekristenan, Bang. Tapi bedanya begini, Bang. Bedanya begini. Yesus sebagai gambar atau pengejawantahan wujud ya daripada Sang Pencipta itu tidak melakukan dosa, sempurna. Makanya Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, masalahnya begini, Bang. Masalahnya Yesus adalah contoh atau sampel yang sempurna. Nah, sedangkan Muhammad didapati beberapa kali melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin orang berbuat salah menjadi sampel, menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Contoh, Bang. Contoh. Saya kasih contoh. Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan, wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, maka boleh. Betul? Kalau itu saya kurang tahu ya. Bisa jadi itu permainan dari yang... Itu Al-Quran loh, Bang. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51. Boleh tahu suratnya gimana itu? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Enggak. Oh, enggak ada sih. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-51 dan 50. Saya tunjukkan ya. Surat Al-Ahzab, nih saya tampilkan nih. Ya. Al-Ahzab 50. Nih, kita tunjukkan ya. Lihat nih ya, Bang ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Dan 51. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya ke sini. Perhatikan. Lihat. Nih ya. Surat Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 51. Kelihatan ya? Ya. Nah, apa dikatakan di sini? Perhatikan. Nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Nih Bang,
Inikah yang menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Apakah ini yang Anda katakan yang wujud daripada Tuhan? Gambar daripada Tuhan seperti ini? Itu berat. Makanya gini, Bang. Ada perumpamaan gitu, Bang. Kayak makanya biasa. Makanya gini, Bang, ya. Kalau saya ini menghabiskan 13 tahun lamanya waktu untuk mentah-mentah itu kata-katanya. Harus gini, Bang, saya kasih tahu rahasianya ya. Saya ini 13 tahun lamanya memperdalam Bible dan memperdalam Al-Quran. Jadi, menurut Al-Quran, ketika Allah menciptakan Adam, dia meniupkan ruhnya. Betul nggak? Betul. Nah, di dalam Bible, itu cerita itu sebenarnya dari Bible, Bang. Dari Bible semua cerita itu. Ya, hanya saja orang Muslim nggak tahu. Ya, orang Muslim masalahnya nggak tahu. Karena begini, Bang. Al-Quran itu bilang begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Tanya kepada ahli kitab, pemegang Taurat, pemegang Injil. Tapi umat Muslim yang dilakukan malah kebalik, Bang. Malah bertanya kepada yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya Sahih Bukhari, tanya Sahih Muslim. Semuanya sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, orang Islam baca Qurannya sambil koprol. Iya, koprol terus, makanya kebalik terus. Suruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Di dalam Bible, apa dikatakan? Ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya. Maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manusia itu, Bang, manusia itu gambarnya, pengejawantahannya daripada Sang Pencipta. Kita ini sebenarnya pengejawantahan dia, tetapi gambarnya, kalau bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem, gambar. Gambarnya itu sudah rusak, Bang. Rusak. Kenapa? Karena jatuh. Berbuat dosa. Adam tuh bikin dosa. Makanya dia tidak lagi, bukan gambar dari Tuhan lagi. Gambar daripada iblis. Ketika manusia yang pertama yang diciptakan dari tanah ini, yang merupakan gambar daripada dia, sudah rusak, sudah hancur, keadaan manusia, keadaan bumi, keadaan dunia yang dahulu diciptakan baik itu rusak juga. Saling bunuh, ya kan? Saling sikut sana, sikut sini, fitnah, perang, peperangan, permusuhan, perbantaian sesama umat manusia terjadi. Nah, makanya ada Adam yang kedua. Yesus itu digambarkan dalam Bible itu Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua itu berhasil. Makanya dia taat sampai mati. Dia perfect, dia merupakan gambar daripada dia. Makanya kepenuhan kealahan itu ada pada diri dia. Ada pada diri Yesus. Nah, makanya semua manusia harus mencontoh Yesus ini supaya kembali kepada fitrahnya. Fitrah manusia ketika diciptakan sama seperti Yesus. Jangan sama seperti Muhammad, Bang. Kalau sama seperti Muhammad nanti seperti itu. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Aisyah saja, Bang. Aisyah istrinya Muhammad tuh sudah ngomong, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Makanya, Bang, kalau Anda betul-betul menghabiskan waktu untuk memperdalam ini, Anda akan simpulkan bahwa yang pantas Anda jadikan suri tauladan, yang pantas Anda jadikan panutan, itu hanyalah Yesus, Bang. Makanya ikut Yesus, Bang. Jangan ikut orang dalam kuburan. Ya, Ahmad di sana kan sudah mati. Bukankah itu yang diikuti oleh umat Muslim? Mereka datang ke Arab,
nyium-nyiumin batu, Mereka itu lempar-lemparan mengira batu. Muhammad itu yang di sana. Sebetulnya ada yang ada di diri kita. Muhammad yang tapi- ada di diri kita itu. Tapi Bukan- gini loh bukan Bang, di Arab. gini loh Bang. Akibat daripada umat muslim mengikuti Muhammad apa? Nabung puluhan tahun, kerja puluhan tahun, sampai tulang punggung bengkok. Uangnya Iya, buat betul. apa? Uangnya buat apa? Haji. Buat lempar-lemparin batu di Arab Saudi. Iya. Loh ya main lempar-lemparan batu di sana Bang. Tanyain sama yang orang haji. Kemarin waktu haji ngapain? Lempar-lempar batu. Nah. Ini setan ini lempar batu. Bang, duit puluhan juta ngumpulin buat lempar-lempar batu. Bertaubatlah. Rumah Allah itu di hati kita, bukan yang ada di Arab itu. Ya, Itu di hanya diri simbol. kita, simbol. Itu hanya simbol. Qalbu mukmin baitullah. Bang, sekarang saya tanya. Apakah yang lebih penting itu simbol atau prakteknya? Praktek. Untuk Prakteknya. diri kita sendiri. Makanya, praktek Bang. yang penting. Prakteknya itu ada dalam ajaran Kristen. Di dalam Islam itu ritual-ritualnya. Saya kasih contoh, Bang, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, rumah Tuhan ada di mana? Ada Di diri kita. Yerusalem. Bukan, di diri kita itu konsep kekristenan. Rumah Tuhan yang sejati, bait Tuhan yang sejati itu hatinya manusia. Supaya Tuhan itu, rohnya Tuhan itu memenuhi hatinya manusia. Sehingga manusia itu jadi gambarnya Tuhan itu sendiri. Fotokopinya gitu loh bahasa kitanya. Makanya ketika kita melihat orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, satu, dia tidak mencuri. Dia tidak apalagi bersaksi dusta tentang sesamanya. Dia mengasihi sesamanya. Makanya ketika kita lihat orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, gambar Tuhan terlihat dari diri dia. Makanya kita itu ingin dikembalikan Bang. Yesus itu ingin memulihkan manusia itu jadi seperti sedia kala. Sebagaimana waktu pertama kali diciptakan. Yesus ingin memulihkan itu. Ya. Makanya Yesus membuat manusia menjadi ciptaan baru. Ketika manusia itu bertobat, dia mati. Makanya dibaptis itu dicelupin dalam air itu tandanya mati dia. Mati terus dia bangkit dengan keluar dari air itu sebagai manusia yang baru. Yang tidak berbuat dosa lagi. Yang hidup kudus dan benar. Makanya disitulah Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Memulihkan kembali keadaan kita seperti sedia kala. Itu yang ingin Yesus lakukan. Makanya itu sudah proses itu. Makanya Yesus ini membuat kerajaan di muka bumi ini. Namanya kerajaan seperti itu, kerajaan surga. Membuat manusia baru sampai dia nanti datang kembali. Jadi kerajaan surga itu di bumi ini. Makanya Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Bapa itu? Manusia itu hidup benar, nggak korupsi seperti pejabat-pejabat kita. Ya kan? Iya. Ada anggaran negara dimakan, sikat. Nah, karena apa? Karena kerajaan pemerintahan Bapa di surga tidak ada di dalam hati dia. Kalau di dalam hati dia ada pemerintahan Bapa di surga yang memerintah langsung Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya di bumi ini terjadi pemerintahan Tuhan itu. Bukan pemerintahan setan. Ketika orang korupsi, mencuri, apalagi dan lain sebagainya berbuat hal jahat. Yang ada itu pemerintahan dari iblis, setan yang memerintah. Nah kita umat manusia, Bapa di surga ingin yang memerintah itu Yesus. Bukan Muhammad yang memerintah. Kalau Muhammad yang memerintah, kalian pergi ke Arab Bang, minum kencing onta. Lempar-lempar batu. Itu karena Muhammad yang memerintah. Makanya Bang, saya undang. Supaya di hati Anda, jangan Muhammad yang memerintah. Tetapi Yesus yang memerintah. Ya, Yesus. Gitu Bang. Orang Islam itu katanya itu kalau masuk Islam sajad kan ya? Iya, kalau kata Abdul Somad, kata Muhammad dalam hadisnya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walau berzina, walau mencuri. Nah itu lihat itu.